dipaksa ditarik-tarik lah baju saya terus robek, saya jatuh, terus keempat orang itu memegangi kaki saya dipegang terus saya dimasukin ke mobil. Lewat pintu belakang ya tuh. 4 orang berarti pegang tangan sama kaki masing-masing. Iya. Dilempar nggak itu pas masukin pintu? Kelempar atau lempar ya diserokin masukin aja. Iya. Terus sempat kebentur nggak waktu itu? Ya enggak, itu kan kursi kan dilipat. Kursi kan dilipat terus saya duduk situ. Yo, terus kan pintu belum ditutup kan saya masih mancal pintu belakangnya tak pancal terus. Nahan dalam hati kan saya masih belum mau untuk dibawa kemana, masih belum mau, masih berontak terus. Nah terus kaki yang kiri saya kecepit mobil saya pasrah. Akhirnya saya dimasukin, 5 orang masuk ke mobil semua, di belakang saya sama saya 1, terus di tengah 2, di depan 2, berarti 5 orang. Itu terus pas waktu kaki kejepit itu dipaksa atau gimana? Ya dipaksa. Benturan kencang? Ya dalam arti kan pintu harus ketutup, ditekan biar bisa ketutup. Akhirnya karena kan saya memberontak dengan ada paksaan pintu ketutup, akhirnya kan saya mengalah karena kaki saya kejepit pintu itu. Posisinya pas sini tulang ya? Sini, kejepit sini ya. Berarti ya cukup nyeri juga ya. Ya nyerinya ya lama. Gitu. Sampai berapa bulan berasa itu habisnya? Kurang lebih 1 bulan lebih saya nggak bisa jalan kaki. Oh gitu? Ya jalan tapi terpincang-pincang. Merasakan sakitnya kenceng, itu. Gitu. Iya kenceng. Iya. Terus setelah itu dimasukkan ke mobil jalan. Terus saya diputar-putar kemana-mana, saya nggak tahu jalan itu arah kemana. Terus di situ di dalam mobil saya ditanya terus, diinterogasi terus sama mereka 5 orang itu. Terus suruh nanya duit tenang di saya kan nggak tahu. Ini menceritakan kronologis kejadian yang Mas Pandu ceritakan kronologis dari awal sama Mas Jabaron ya. Saya kan memang saya tidak tahu kronologis kejadiannya penangkapan. Kenapa saya ditangkap? Kalau saya ditangkap juga saya tidak tahu. Terus kronologisnya sebelumnya saya juga tahu. Lah menurut informasi dari pihak sana ada penangkapan. Ada penyergapan. Ada apa itu? Mbak OTT lah. Itu OTT salah satu calon bupati itu relawannya mau melakukan nyebar duit lah waktu itu mungkin ke salah satu desa di wilayah Kedunguni. Terus pada waktu itu mungkin sore itu katanya ada OTT uang yang masih di dalam kardus. Mungkin kan Mas Gajan tidak tahu pada saat kejadian itu pada saat masalah uang penangkapan uang itu saya kan tidak di lokasi, saya kan masih di Kewayangan, masih di posko pemenangan 02 di Korcam. Nah kebetulan pada saat itu kan saya ditugasi sebagai Korcam Kedunguni. Dan itu juga baru tahu bahwa peristiwa penganiayaan atau percobaan penculikan yang dilakukan oleh segerombolan orang kepada Mas Gajon itu saya juga baru tahu penyebabnya apa. Ternyata memang itu terkait dengan peristiwa OTT uang kardus yang dimiliki oleh salah satu relawan pasangan calon. Itu di jalan mau didistribusikan, itu disergap oleh beberapa relawan lawan mungkin. Kemudian berhubung mungkin Mas Gajon posisinya sebagai Korcam Kedunguni kan, anggapan mereka mungkin Mas Gajon itu tahu atau mungkin ada skenario lain terkait dengan itu. Saya tidak tahu karena saya baru tahu rentetan peristiwanya kenapa Mas Gajon diculik itu ya di Polres itu. Kita diberitahukan bahwa ini ternyata ada rentetan peristiwa sebelumnya, ternyata ada OTT money politik yang dilakukan oleh beberapa relawan pasangan calon. Sudah, saya mau tanya, kalau percobaan penculikan itu apakah juga masuk ranah pidana? Ya masuk, karena kan itu itu kan pidana, artinya melakukan percobaan yang sifatnya pelanggaran hukum itu kan itu bisa diproses. Tindakan melawan hukum. Iya, tindakan melawan. Apakah harus ada unsur kerugian dulu baru bisa dituntut?
Ya, enggak harus. Artinya kan apapun yang dilakukan mereka itu kan sudah melakukan penganiayaan kepada saudara Kacon. Jadi siapapun orangnya yang melakukan tindakan sewenang-wenang, terus menghilangkan kebebasan orang, meskipun itu sifatnya percobaan yang sudah menyebabkan kerugian mungkin secara psikologis ya, ketakutan, rasa sakit atau apa, itu termasuk pelanggaran ya? Iya, bisa dipidana itu. Gitu. Apalagi sudah posisinya Mas Kacon dimasukkan ke mobil, di dalam mobil ya mungkin dipukul ya Mas. Enggak, di mobil. Enggak dipukul. Kalau di mobil memang enggak ada kekerasan. Kalau tidak ada kekerasan memang cuman ada pertanyaan bahasanya kan interogasi. Terus di dalam setelah itu jenengan dibawa kemana lagi Mas? Nah itu dipunggung sekitar kurang lebih setengah jam. Terus dibawa ke Cedak Lengkong, Kecamatan Pulau Pringgo. Di rumahnya Budi Haji Soko. Wajar kok Mas Kacon tahu itu posisinya di Cedak Lengkong, kemudian itu rumahnya Mas Budi, apa sebelumnya tahu kenal? Enggak. Atau pernah sering lewat di situ atau bagaimana? Saya tahu itu rumahnya Budi itu setelah saya juga enggak kenal di situ si pemilik rumahnya sendiri. Sebelumnya enggak kenal. Saya kenal setelah adanya peristiwa itu. Baru habis kejadian itu saya baru kenal itu rumahnya Budi menurut dari pihak kubu mereka. Oh, ada yang tahu itu rumahnya Budi. Sebelumnya saya juga tidak tahu itu rumahnya Budi, itu pemiliknya Budi, tidak tahu saya. Ya kita coba menafikan dulu atau kita menyingkirkan dulu sisi perkubuan ya. Kita mencoba menilai dari sisi individu pribadi ya. Sisi humanis kemanusiaan. Nah, dalam hal ini ada sekelompok orang yang mengajak jenengan masuk ke sebuah rumah yang jenengan tidak tahu, benar kan? Tahu. Nah selanjutnya setelah Mas turun dari mobil itu kronologinya seperti apa itu? Nah, saya dibawa ke rumah itu, saya lewat samping. Jadi kan ada rumah-rumah terus ada gang, tapi cukup untuk mobil. Jadi mobilnya tidak lewat depan tapi lewat samping. Dekat jalan raya? Iya dekat jalan raya, samping jalan raya. Masuk ke gang samping terus lewat pintu belakang, lah di situ belakang saya diturunin. Diturunin saya digandeng sama Dwi, yang kenal itu Duel, saya digandeng, diajak masuk ke rumah itu lewat pintu belakang. Nah terus nunggu yang punya rumah kira-kira 5 menit. Yang punya rumah baru datang, ternyata itu yang namanya Budi. Itu bukan pintu, itu pemilik rumah itu. Agak hafal sama parasnya. Wajahnya ya masih ingat. Kalau ketemu ya masih ingat. Cuman ya boleh dikatakan ketemu ya paling berapa kali dok ketemu sama itu kan cuman 2 kali atau sekali. Ya, pada saat menunggu itu ada komunikasi apa antar kalian semua di situ? Di tempat rumahnya. Iya, sebelum dibukakan pintu. Ya udah ada komunikasi. Cuman kan di situ kan dimasukkan langsung digandeng, dimasukkan. Terus baru dibawa ke ruang tamu. Nah itu saya didudukin di situ. Kan karena baju saya robek, di situ kan saya dimintain kaos sama Duel sama pemilik rumah itu. Nah bahkan baju saya yang robek itu kan saya tak taruh di bawah. Terus saya diganti baju sama pemilik rumah itu, saya pakai. Nah di situ saya menunggu baru sekitar kurang lebih 10 menit, 10 menit atau 15 menit lah datanglah berapa orang. Sebentar, itu baju yang robeknya dibawa pulang atau enggak? Enggak, tinggal di sana. Iya. Gitu. Iya. Itu termasuk barang bukti nggak Pak baju robek? Ya harusnya itu masuk ke dalam bukti, barang bukti masuk dalam barang bukti. Ya posisinya kan berarti dikuasai oleh pihak mereka kan berarti Mas Kacon pada saat itu kan mungkin tidak berpikir seperti itu. Tidak berpikir kaos itu harus saya balik pulang atau enggak, kan itu enggak berpikir karena posisinya kan mungkin pada saat itu saya selamat apa enggak. Nah, caranya selamat kan. Gimana caranya kan selamat kan gitu. Pada situasi seperti itu pasti pikiran Mas Kacon yang utama pasti bagaimana saya bisa selamat di sini seperti itu. Awalnya pakai kaos apa tuh yang sobek warnanya? Baju hitam. Baju hitam. Pas diganti yang di video itu. Iya, yang di video itu. Warna apa ya kurang lebih? Coklat tua. Iya. Nah, kalau perbuatan menghilangkan barang bukti apakah termasuk dalam pidana juga? Ya gini Mas, kalau ini sudah masuk ke ranah hukum berarti kan
tinggal pihak kepolisian atau penyidik mengolah keterangan-keterangan dari beberapa pihak, kemudian kalau memang dibutuhkan alat bukti berupa kaos ya pasti itu akan diminta oleh pihak yang berwajib. Kalau memang itu memang sudah dimusnahkan atau sudah dihilangkan ya nanti tinggal disampaikan dari penyidik, nanti pasti akan meminta keterangan. Jadi nanti kalau memang barang bukti itu sudah tidak ada atau musnah kan bisa alat bukti yang lain kan bisa dari keterangan para pihak yang diminta keterangan itu. Tapi kemungkinan kalau ada upaya menghilangkan barang bukti dari orang yang berhasil menguasai barang itu, ada niatan untuk menghilangkan, apakah itu masuk perhitungan? Iya, itu kan berarti obstruction of justice ya, ibaratnya menghalang-halangi proses hukum. Itu kan masuk di dalam ranah pidana juga. Tambahan juga ya. Artinya ketika memang itu dihilangkan untuk kebutuhan penyidikan ternyata tidak operatif atau memang sudah dimusnahkan, ya itu nanti tinggal penyidik akan memproses lebih lanjut apa enggak Secara terpisah terhadap individu yang melakukan itu. Betul. Oh gitu. Jadi kan memang satu orang itu tidak bisa dijatuhi pidana berlapis pada saat yang sama ya kan. Istilahnya tuntutan ini belum selesai, tidak bisa dijatuhkan tuntutan lagi. Itu nanti Dipisah ya. Oke Mas Gacon. Nah, kaos yang kemarin dipakai untuk syuting itu dibawa pulang berarti? Bahkan sampai kemarin sudah diminta sama Polres. Oh, kaosnya. Sama celananya yang saya pakai pada saat itu. Ada noda darah nggak? Apa? Ada noda darah? Nggak ada. Pada saat kan keluar darah cuma sedikit. Mana langsung tak usap pakai tangan langsung hilang. Bahkan di sini kan sempat dipukul pakai pistol, kan sempat mendosol berarti benjol. Oke. Yang itu kita coba kita runtut lagi dari awal. Setelah di ruang tamu ditanya apa aja? Di situ saya sempat ditanyain, ya itu pertama kan perlu disebut ya inisialnya yang datang itu. Huruf depannya aja. Ya pertama saya datang di situ digandeng sama di tempat itu kan saya kurang lebih duduk kurang lebih baru 10 menit atau 15 menit datanglah 6 orang berarti 6 orang berinisial yang saya kenal A. Terus di situ saya pertama ditanyain uangnya kamu tahu dia di mana, terus saya bilang nggak tahu, saya kan nggak tahu sama sekali Pak, betul sungguh saya sudah menyebut demi Allah saya nggak tahu, bahkan ada pengawal dari orang yang datang itu berwajah Arab itu menghampir saya, langsung nodong pistol saya. Keluarkan pistol dari saku? Keluarkan pistol langsung todong saya. Bapak lihat dia keluarin pistol dari sakunya? Iya. Dia nggak pakai tas untuk masukin pistol itu? Nggak tas. Tahu-tahu keluar pistol langsung todongan ke kening saya. Ditekan nggak? Ditekan. Sini tekan sini. Saya bunuh kamu, bajingan kamu, saya bunuh kamu. Sekarang juga anak istri kamu sekarang juga saya bunuh. Nah di situ saya sangat takut sekali. Dia datang nggak bilang apa-apa langsung? Iya, langsung itulah. Terus saya dipukul, tangan kanan menodongan pistol, tangan kiri mukul saya. Sebelah mana pukul? Sini. Wah, terus yang berinisial A itu begini, mengapa Basirat melambaikan tangan, kode dalam arti kayak menghentikan penganiayaan itu. Terus si penganiaya itu kan melepaskan itu, terus saya ditanya-tanya, kalau kamu ingin pulang, kalau kamu ingin selamat, kamu harus bikin video. Ya terus saya bilang, video apa Pak? Ya harus bikin video lah, videonya gimana maksudnya? Ya bahwa kamu intinya kamu ikut tim 02 misal, karena tim 02 tukang mabok dan kamu melihat jadi yang ngerampok adalah Jafaron dan Lang. Tuh. Nah terus saya bilang coba saya dituliskan aja, bikin tag aja biar saya tidak kelakapan. Tidak perlu harus keluar dari mulut kamu sendiri. Tuh. Nah terus disitulah saya direkam pakai video, direkam pakai HP untuk itu video yang nggak tahu untuk apa tujuannya, saya nggak tahu, dibuat konten. Nah, sampai sejauh itu belum tahu ya. Belum tahu. Oke, sebentar. Pak, berarti untuk memaksa orang mengatakan sesuatu dan direkam kemudian dipublikasikan secara hukum seperti apa pandangan? Yaitu masuk di dalam menyampaikan berita bohong juga dengan jadi Mas Jadson ini kan dipaksa untuk menyampaikan berita bohong karena dalam tekanan, dalam ancaman, sehingga
mau tidak mau karena Mas Gacon ingin selamat, ya akhirnya harus menyampaikan itu, walaupun mungkin secara batinnya mungkin menolak ya Mas. Ya, betul, sangat menolak. Apapun itu untuk keselamatan diri sendiri, dia mau tidak mau ya harus menyampaikan itu. Itu secara tidak langsung kalau itu video itu disebarkan luas ke publik, ya itu masuk di dalam berita hoax dan bisa dijerat undang-undang IT juga dengan pasal pemberitaan yang tidak benar atau melakukan pembohongan publik oleh pihak-pihak yang memaksa Mas Gacon untuk menyampaikan itu. Dan peristiwa di dalam rumah itu ya juga orang bisa dijerat semua itu, orang-orang yang di dalam rumah itu. Jadi tidak hanya undang-undang IT juga, tapi di situ ikut serta kemudian memfasilitasi tindak pidana juga. Mas Gacon berarti disekap di situ, kemudian sempat dianiaya. Pemilik rumah juga berarti ikut memfasilitasi terjadinya perbuatan itu, karena mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah, kemudian di dalam rumah itu terjadi penganiayaan, dan itu secara hukum bisa terjerat semua yang ada di dalam karena terlibat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Dan apalagi tadi ditambah dengan suruh membuat pemberitaan bohong kemudian disebar di media sosial biar diketahui oleh publik. Itu pasalnya banyak untuk menjerat orang-orang tersebut. Berarti yang dituntut adalah pihak yang menyuruh. Iya, betul, karena Mas Gacon kan dalam tekanan, dalam paksaan, dalam ancaman. Itu beliau untuk menyelamatkan diri sendiri, untuk biar dia selamat, dia mau tidak mau harus mengikuti apa yang mereka sampaikan. Apakah pengancaman itu sendiri juga merupakan tindakan pidana? Iya, apapun itu ancaman itu kan berarti bentuk kekerasan, tapi yang verbal ya, berarti kan kekerasan itu tidak harus dilakukan secara kontak fisik, tapi juga secara verbal pun bisa masuk kategori, karena ancaman itu secara tidak langsung supaya psikologi orang itu biar takut, menakut-nakuti orang bisa saja, ataupun biar dia manut ataupun nurut dengan apa yang dia perintahkan. Mengerikan sekali pemirsa. Saya yang mendengar ceritanya saja miris. Apalagi saya. Ya. Oke, kita rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana. Tetap di sini. Nggak usah dikat sebentar. Aku tak menghela napas. Nanti tinggal diedit. Nanti sampai lagi. Enggak, sebentar ini jauh. Wes, Bu. Sidik meneng. Oh, arahnya neng apa jenenge? Sejauh ini sudah sampai mana tahap lanjutannya gitu. Lanjutannya, oh ya ini tadi saya dipanggil sama pihak Polres dengan Polda untuk melakukan olah TKP, tapi jauh sebentar doang. Saya sempat ditanya-tanya, terus habis itu selesai. Intinya kan Pak Ngulit itu. Apa rasa aku nih, Bu? Kayak Mas Bupati. Sing weekend nyinggung wae perkembangan kasus sejauh ini sampai di mana, karena kan masyarakat bertanya apakah ini tenggelam atau sampai di 86 kan kuncinya ning ngono. Nek jenengan bisa jelaske ini ditangani ini kan berarti kan kita terbuka. Oke. Bahasanya kan sih sampai sejauh ini kepolisian masih terus menangani berjalan. Dan barusan saja kami juga ada tindakan untuk arah ke olah TKP. Bahasanya bukan olah TKP, rekonstruksi. Untuk kami tadi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk datang ke TKP. Untuk menunjukkan lokasi TKP. Iya. Nah, berarti kan ini ono kelanjutan, polisi tidak tinggal dia. Oke. Yap, kembali lagi bersama Info Kota Investigasi. Kita lanjutkan cerita yang tadi ya. Oh, cukup mengasihkan, walaupun mendebarkan. Saya nggak kebayang kalau ada pistol di kepala. Kuat-kuat sehat-sehat terus Mas Gacon. Ya, Mas Gacon, lanjut lagi ya. Tadi setelah ditodong pistol, setelah itu ada tindakan apa lagi dari oknum-oknum tersebut pada Mas Gacon? Ya, habis itu ya tindakan pistol juga masih ada pemukulan, penganiayaan. Bahkan sampai ditendang kemaluan, terus ditendang sini, bahkan badan, terus sampai disiram pakai air aqua, bahkan sampai diludahi kepala saya.
Diludahi, terus disiram air aqua, dipukul lagi, tendang lagi. Sampai nggak ingat jumlahnya pemukulan berapa? Oh, sudah ingat saya pemukulan itu. Berapa kali saya tidak ingat. Yang jelas berkali-kali pemukulan. Berapa itu. orang yang melakukan pemukulan? Yang melakukan pemukulan itu 2 orang. 2 orang. 2 orang. Yang lain cuma nonton. Dan yang lain cuma nonton. Kasih instruksi nggak yang lain? Hah? Yang lain kasih instruksi. Yang lain tidak ada instruksi, cuma lihat, Ya. Menyaksikan, tahu. Berarti. menyaksikan. Ya. Ruangannya ukurannya seberapa luas? Ya segini kira-kira 3x4 lah. 3 kali. 3x4. Duduknya di dekat tembok. Dekat tembok, tuh. Di kursi. Kursi dekat tembok, kursi seperti ini. Bahkan sampingnya juga ada kamar pribadi, kamar keluarga. Di situ juga ada anak sama istrinya yang punya rumah. Mungkinan besar itu anak dan istri karena kan di situ saya sempat melihat juga di situ ada anak kecil dan perempuan di situ. Bahkan sampai waktu saya habis dianiaya juga anak itu keluar dari kamar, keluar lewat depan saya terus masuk lagi. Gimana tuh? Kekerasan di depan anak. Ya itu tinggal nanti dalam pembuktiannya seperti apa. Ya itu anak